Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan cerita pendek. Di sini ada struktur unsur frasa, di antaranya ada intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik terbagi dari tema, latar, lalu makna, tokoh, sudut pandang dan gaya bahasa. Sedangkan ekstrinsik di antaranya nilai-nilai, latar belakang kehidupan, situasi sosial, dan ketika cerita itu diciptakan. Cerpen adalah cerita pendek yang salah satu jenis karya sastra fiksi yang berbentuk prosa. Cerpen juga merupakan cerita yang relatif pendek dan dapat dibaca dalam sekali duduk. Berikut adalah pengertian cerpen secara lebih rinci. Cerpen adalah karya fiksi yang menceritakan sebagian kecil dari kehidupan tokoh-tokohnya. Ceritanya berfokus pada suatu peristiwa pokok yang memicu terjadinya konflik. Dan jadi secara singkat, cerpen dapat didefinisikan sebagai karya fiksi pendek yang hanya mengisahkan satu peristiwa dari kehidupan dunia. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam cerpen. Yang pertama, pemilihan tema, pengembangan plot, karakterisasi tokoh, penggunaan latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan kepadatan cerita. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis cerpen berdasarkan berbagai kriteria. Yang pertama berdasarkan tema, yaitu cerpen romantis yang mengangkat tema cinta dan hubungan antara manusia. Yang selanjutnya yaitu cerpen sosial, mengangkat isu-isu sosial dalam masyarakat. Yang selanjutnya cerpen religius, yaitu mengangkat tema-tema spiritual dan keagamaan. Yang terakhir cerpen humor yang mengandung unsur dan menghibur. Bagian kedua yaitu berdasarkan sudut pandang. Ada terbagi pada dua macam. Yang pertama itu cerpen orang pertama ditulis dari suatu sudut pandang tokoh utama. Yang kedua cerpen orang ketiga ditulis dari sudut pandang pengamat di luar cerita. Yang ketiga berdasarkan teknik penceritaan. Terbagi beberapa poin. Poin pertama yaitu cerpen realistis yang menggambarkan realitas kehidupan secara apa adanya. Yang kedua cerpen fantasi mengandung unsur-unsur khayalan dan imajinatif. Yang ketiga cerpen alegori menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan pesan. Yang keempat berdasarkan gaya bahasa. Poin pertama cerpen lirikal menggunakan bahasa yang tipis dan indah. Yang kedua cerpen deskriptif menggambarkan secara detail latar dan suasana. Yang ketiga cerpen dialogis yang didominasi oleh percakapan antar tokoh. Yang terakhir yaitu yang kedua berdasarkan panjang cerita. Yang pertama cerpen mikro sangat pendek, biasanya kurang dari 1000 kata. Yang kedua cerpen pendek berkisar antara 1000 sampai 5000 kata. Yang ketiga cerpen panjang yaitu cerpen yang lebih dari 5000 kata. Jadi kesimpulannya, cerita pendek atau sering disingkat sebagai cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang, seperti novela dalam pengertian modern dan novel. Karena singkatnya, cerita-cerita pendek yang sukses mengandalkan teknik-teknik sastra seperti tokoh, plot, tema, bahasa, dan insight secara lebih luas dibandingkan dengan fiksi yang lebih panjang. Ceritanya bisa dalam berbagai jenis. Nah, itu dia poin dari kelompok kita yang bertemakan dengan cerpen, yaitu cerita pendek. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau bila ada kata yang salah diucapkan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.